Malam takbiran yang seharusnya menjadi malam penuh kebahagiaan, justru menjadi malam yang paling membuatku merasa tidak dianggap sebagai keluarga. Di ruang tamu, ibu mertuaku, Bu Lastri, sedang membagikan hadiah. Ketika kotak kecil berisi emas diberikan kepada adik iparku, Rini, semua orang langsung tersenyum. Ini buat kamu, Nak. Ibu tahu kamu suka emas. Rini langsung memeluk ibu mertuaku. Terima kasih, Bu. Setelah itu, suami Rini mendapat sebuah jam tangan mahal. Bahkan anak mereka mendapatkan ponsel baru. Aku hanya duduk diam. Dalam hati aku masih berharap mungkin setelah semua orang menerima hadiah, akan ada sesuatu untukku. Ternyata benar. Bu Lastri mengambil sebuah bungkusan kecil. Nah, Sarya ini untuk kamu. Aku tersenyum dan menerimanya. Tapi ketika ku buka, isinya hanya sepasang sarung tangan dapur murah. Rini tertawa kecil. Wah, cocok banget buat Mbak Sari. Kan kerjaannya memang di dapur. Semua orang tertawa. Aku hanya tersenyum sambil menahan air mata. Suamiku, Bima, bahkan tidak membelaku. Saat itu aku belum tahu. Sarung tangan yang mereka jadikan bahan lelucon ternyata akan menjadi benda yang membuat keluarga itu menyesal. Karena di balik kesederhanaanku, ada sesuatu yang selama ini sengaja kusembunyikan. Dan keesokan paginya, ketika seseorang datang mencari pemilik sebenarnya dari sebuah usaha besar yang selama ini mereka kira milik orang lain, semua mata justru tertuju kepadaku. Halo sahabat air mata menantu, sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum kita mulai, tuliskan nama dan kota kalian di kolom komentar. Saya senang sekali bisa menyapa sahabat semua dari berbagai daerah. Tulis juga dari kota mana Anda menonton video ini. Dan coba jawab satu pertanyaan. Kalau kalian menjadi Sari, apakah kalian akan tetap tersenyum ketika hanya diberi sarung tangan sementara ipar mendapatkan emas? Sarung tangan di malam takbiran. Malam takbiran biasanya menjadi malam yang paling kusukai. Suara takbir terdengar dari masjid di ujung jalan. Anak-anak berlarian membawa lampion kecil. Dari rumah-rumah tetangga, aroma opor, rendang, dan kue lebaran bercampur menjadi satu. Tapi malam itu berbeda. Aku duduk di sudut ruang tamu sambil memperhatikan keluarga suamiku berkumpul. Bu Lastri terlihat sangat bahagia. Di atas meja sudah tersusun beberapa kotak hadiah. Rini bahkan sejak tadi tidak berhenti tersenyum. Bu, itu semua hadiah untuk siapa? Tanyanya. Bu Lastri tertawa. Sabar. Nanti juga tahu. Aku hanya tersenyum kecil. Aku tidak berharap mendapatkan hadiah mahal. Sungguh. Selama ini aku sudah terbiasa tidak dianggap. Aku hanya berharap malam takbiran itu bisa berjalan damai. Ternyata aku salah. Bu Lastri mengambil sebuah kotak kecil berwarna merah. Rini, sini. Rini langsung mendekat. Ini untuk kamu. Kotak itu dibuka. Di dalamnya ada gelang emas. Mata Rini langsung berbinar. Ya Allah, Bu, bagus banget. Pakai. Ibu memang sudah menyiapkannya untuk kamu. Rini langsung memeluk Bu Lastri. Terima kasih, Bu. Aku tersenyum. Selamat ya, Rin. Rini menoleh kepadaku. Makasih, Mbak. Setelah itu Bu Lastri memberikan sebuah kotak lain kepada Joko. Ini buat kamu. Joko membukanya. Sebuah jam tangan mahal. Wah, Bu terima kasih. Belum selesai. Anak Rini juga mendapatkan ponsel baru. Aku hanya melihat dari tempat dudukku. Dalam hati aku berkata, tidak apa-apa, Sari. Jangan berharap. Namun kemudian Bu Lastri mengambil satu bungkusan kecil. Ia melihat ke arahku. Nah, Sari. Aku langsung menoleh. Iya, Bu. Ini untuk kamu. Aku berdiri dan menerimanya. Terima kasih, Bu. Rini tersenyum. Buka, Mbak. Aku membuka bungkusnya. Aku terdiam. Sepasang sarung tangan dapur. Bukan barang mahal. Bukan perhiasan. Bahkan bukan pakaian. Hanya sarung tangan dapur yang biasa digunakan untuk memegang loyang panas. Rini langsung tertawa. Wah, cocok banget. Joko ikut tertawa. Memang paling berguna buat Mbak Sari. Aku mencoba tersenyum. Bu Lastri berkata, jangan lihat harganya. Yang penting berguna.
Aku mengangguk. Iya, Bu. Tapi Rini belum berhenti. Kalau aku dapat emas, Mbak dapat sarung tangan. Ia tertawa. Adil kan, Bu? Bu Lastri ikut tersenyum. Jangan mengejek kakak iparmu. Namun nada suaranya justru terdengar seperti ikut menikmati keadaan. Aku menundukkan kepala. Panas rasanya wajahku. Aku ingin menangis. Tapi aku tidak mau menangis di depan mereka. Aku menoleh kepada Bima. Suamiku sejak tadi duduk di sofa. Aku berharap dia mengatakan sesuatu. Sekadar berkata, "Sudahlah, jangan mengejek Sari." Tapi Bima hanya diam. Aku menatapnya beberapa detik. Dia bahkan tidak berani menatap mataku. Saat itulah hatiku benar-benar terasa sakit. Aku berdiri. "Kalau begitu saya masuk dulu, Bu?" Bu Lastri menjawab. "Ya sudah." Aku berjalan ke kamar. Begitu pintu tertutup, air mataku langsung jatuh. Aku duduk di tepi tempat tidur. Sarung tangan itu masih berada di tanganku. Aku menatap benda sederhana tersebut. Aneh. Benda murah itu justru membuatku mengingat begitu banyak hal. Berapa kali aku memasak untuk keluarga ini? Berapa kali aku bangun sebelum subuh untuk menyiapkan makanan? Berapa kali aku menggunakan uang hasil kerjaku untuk membantu kebutuhan rumah? Tapi semua itu seolah tidak pernah ada. Aku menghapus air mata. Tidak apa-apa. Aku tidak membutuhkan hadiah mereka. Aku memasukkan sarung tangan itu ke dalam laci. Namun saat hendak menutup laci, ponselku bergetar. Pesan masuk dari Damar. "Bu Sari, maaf mengganggu malam takbiran. Besok pagi klien utama kita datang. Mereka ingin bertemu langsung dengan pemilik usaha." Aku membaca pesan itu berulang kali. Aku mengetik balasan. "Besok saya datang." Aku menatap pantulan wajahku di cermin. Selama ini aku memang sengaja menyembunyikan pekerjaanku dari keluarga Bima. Mereka mengira aku hanya membantu menerima pesanan makanan kecil. Padahal kenyataannya, usaha yang kubangun diam-diam sudah memiliki beberapa cabang. Dan besok pagi, orang yang datang bukan pelanggan biasa. Dia adalah orang yang bisa membuat identitasku sebagai pemilik usaha terbongkar di depan keluarga suamiku. Aku belum tahu bagaimana semuanya akan terjadi. Namun satu hal mulai kurasakan. Mungkin sarung tangan yang mereka berikan malam ini bukan penghinaan terakhir yang akan kuterima. Justru benda sederhana itu akan menjadi awal dari terbongkarnya semua rahasia yang selama ini kusimpan. Aku dianggap hanya menantu. Malam itu aku tidur dengan mata sembab. Bukan karena sarung tangan yang diberikan Bu Lastri. Aku menangis karena sikap Bima. Aku tidak meminta emas. Aku juga tidak berharap mendapatkan barang mahal. Aku hanya ingin suamiku membela ketika keluarganya menertawakanku. Tapi dia memilih diam. Pagi harinya, suara takbir dari masjid masih terdengar ketika aku bangun. Aku masuk dapur dan mulai menyiapkan sarapan. Saat sedang menggoreng lauk, Rini masuk. "Mbak Sari." Aku menoleh. "Iya?" "Jangan lupa nanti bantu ibu beres-beres." Aku tersenyum. "Iya." Rini membuka kulkas. "Oh iya, Mbak. Sarung tangan pemberian ibu kemarin sudah dipakai belum?" Aku diam sebentar. "Belum." "Kenapa?" "Masih bagus." Rini tertawa. "Jangan disimpan terus. Nanti malah rusak." Aku tidak menjawab. Tidak lama kemudian Bu Lastri masuk. "Sari, nanti setelah sarapan kamu bersihkan ruang tamu. Banyak tamu yang mau datang." "Iya, Bu." "Terus cuci piringnya." "Iya." "Siapkan minuman." Aku mengangguk. Rini hanya berdiri sambil memainkan ponselnya. Aku memberanikan diri bertanya, "Rin, kamu tidak membantu?" Rini langsung menatapku. "Kan aku baru dapat hadiah dari ibu. Mau dipakai hari ini?" Aku terdiam. Bu Lastri malah berkata, "Sudahlah, Sari. Kamu kan lebih biasa mengurus rumah." Kalimat itu sederhana. Tapi entah kenapa terasa begitu menyakitkan. Aku menunduk. "Iya, Bu." Ketika semua orang sudah sarapan, Bima datang ke dapur. Aku berharap dia mengatakan sesuatu tentang kejadian semalam. Ternyata dia hanya bertanya, "Kamu sudah siapkan semuanya?" Aku menatapnya. "Sudah." Bima mengangguk. "Bagus." Aku menarik napas. "Mas." "Iya?" "Mas masih marah sama aku?" Bima terlihat bingung. "Marah kenapa?" "Semalam." Dia menghela napas. "Sudahlah, Ras.
Aku menatapnya. Aku cuma merasa malu. Tidak usah dipikirkan. Mas bisa bilang sesuatu kepada Rini? Dia cuma bercanda. Aku tersenyum pahit. Kalau aku yang bercanda seperti itu kepada Rini, kira-kira Mas akan diam? Bima tidak menjawab. Aku mengusap tangan. Mas, aku bukan meminta emas. Aku cuma ingin dihargai sebagai istri. Bima menunduk. Aku akan bicara dengan ibu nanti. Aku mengangguk. Tapi aku tahu, dia mungkin tidak akan pernah benar-benar melakukannya. Siangnya, rumah mulai ramai. Tetangga dan beberapa saudara datang bersilaturahmi. Aku sibuk menyiapkan makanan. Ketika membawa nampan ke ruang tamu, aku mendengar percakapan Rini dengan salah satu saudaranya. Untung aku dapat gelang dari ibu. Berapa harganya? Lumayan. Rini tertawa. Lalu seseorang bertanya, kalau Sari dapat apa? Rini langsung menjawab, cuma sarung tangan dapur. Mereka tertawa. Aku berhenti beberapa detik di balik pintu. Tanganku menggenggam nampan semakin erat. Aku ingin masuk, tapi aku memilih diam. Aku meletakkan makanan di meja. Tidak ada yang meminta maaf. Aku kembali ke dapur. Air mataku jatuh. Namun kali ini aku tidak menangis lama. Aku membuka ponsel. Ada pesan dari Damar. Bu Sari, semuanya sudah siap. Klien utama tetap datang besok pagi. Aku membalas singkat. Pastikan semua dokumen lengkap. Aku mematikan layar. Selama ini aku memang sengaja menyembunyikan pekerjaanku. Bukan karena malu. Aku hanya tidak ingin keluarga suamiku tahu. Aku takut kalau mereka tahu aku memiliki usaha yang cukup besar, mereka akan mulai melihatku berbeda. Tapi sekarang, aku mulai berpikir bahwa mungkin sudah waktunya mereka mengetahui kenyataan. Sore hari, ketika aku sedang membersihkan meja, Bu Lastri memanggilku. Sari. Iya, Bu. Besok kamu jangan kemana-mana. Aku terkejut. Kenapa, Bu? Rini mau mengadakan acara kecil dengan teman-temannya. Aku menatapnya. Besok saya ada urusan kerja. Bu Lastri langsung berubah wajah. Kerja? Iya, Bu. Bukannya kamu cuma menerima pesanan kecil? Aku terdiam. Iya. Kalau begitu batalkan. Aku menatap Bu Lastri. Tidak bisa, Bu. Bu Lastri mengeraskan suara. Kamu itu menantu di rumah ini. Jangan sampai urusanmu sendiri membuat keluarga terganggu. Aku menahan napas. Untuk pertama kalinya aku tidak langsung mengiyakan. Baik, Bu. Tapi dalam hati aku sudah mengambil keputusan. Besok pagi aku tetap akan pergi. Karena orang yang datang menemui aku bukan sekadar klien. Dan kalau semuanya berjalan sesuai rencana, besok keluarga Bima akan mengetahui siapa sebenarnya aku. Namun malam itu, tanpa sepengetahuanku, Rini mendengar percakapan kami. Dan dia langsung mengirim pesan kepada seseorang. Cari tahu sebenarnya Sari kerja apa. Rini mulai mencurigaiku. Malam itu aku mencoba tidur lebih awal. Tapi pikiranku terus berputar. Pesan dari Damar masih tersimpan di ponselku. Besok pagi ada pertemuan penting. Aku tidak boleh terlambat. Bukan karena aku takut kehilangan klien. Tapi karena selama ini aku sudah bekerja keras membangun usaha itu tanpa bantuan siapapun dari keluarga Bima. Aku ingin semuanya tetap berjalan seperti biasa. Namun aku tidak tahu, Rini sudah mulai mencari tahu tentang diriku. Sekitar pukul 11 malam, aku mendengar suara pelan di luar kamar. Aku membuka mata. Ada suara langkah kaki. Kemudian suara Rini. Mas Bima? Aku bangkit dan membuka pintu sedikit. Rini berdiri di ruang tengah bersama Bima. Ada apa? Rini terlihat gelisah. Aku mau tanya sesuatu. Bima menguap. Besok saja. Tidak bisa, Mas. Aku penasaran sama Mbak Sari. Aku langsung diam di balik pintu. Bima bertanya, kenapa dengan Sari? Dia sebenarnya kerja apa? Kan sudah sering dibilang. Dia menerima pesanan makanan. Rini menggeleng. Menurutku bukan itu. Kenapa? Karena tadi aku lihat pesan di ponselnya. Bima langsung menatap Rini. Kamu membuka ponselnya? Tidak. Rini cepat-cepat menjawab. Tapi pesannya muncul ketika dia meletakkan ponsel di meja. Aku menahan napas. Rini melanjutkan, ada seseorang bernama Damar. Bima terdiam. Terus? Dia memanggil Mbak Sari dengan sebutan,
Bu Sari. Rini menatap kakaknya. Menurut Mas, aneh tidak? Bima menggeleng. Mungkin cuma sopan. Tapi kalau cuma pelanggan, kenapa besok ada pertemuan dengan klien utama? Bima mulai terlihat berpikir. Aku menutup pintu perlahan. Dadaku terasa tidak nyaman. Aku tahu cepat atau lambat rahasiaku akan terbongkar. Tapi aku tidak menyangka Rini akan mulai mencarinya secepat ini. Pagi-pagi sekali aku bangun, aku mengenakan pakaian sederhana. Blus putih dan celana hitam. Tidak ada perhiasan mencolok. Aku ingin tetap terlihat seperti Sari yang mereka kenal. Saat keluar kamar, Bu Lastri sudah duduk di ruang makan. Kamu mau kemana? Aku menjawab tenang. Ke tempat kerja, Bu. Ibu sudah bilang jangan pergi. Saya tidak bisa membatalkan pertemuan ini. Bu Lastri mengerutkan dahi. Memangnya kamu kerja apa sampai tidak bisa dibatalkan? Aku terdiam. Rini yang sedang sarapan langsung memperhatikan. Aku mengambil tas. Maaf, Bu, saya harus pergi. Bu Lastri menghela napas. Kamu sekarang semakin berani. Aku menatapnya. Saya hanya menjalankan tanggung jawab saya. Aku kemudian pergi. Namun ketika kendaraan yang menjemputku berhenti di depan rumah, Rini langsung berdiri. Matanya membesar. Sebuah mobil hitam mewah berhenti tepat di depan pagar. Seorang pria turun dan membukakan pintu belakang untukku. Selamat pagi, Bu Sari. Rini melihat semuanya. Aku hanya tersenyum dan masuk ke mobil. Begitu kendaraan pergi, Rini langsung mengambil ponselnya. Ia menelepon seseorang. Aku baru lihat Mbak Sari dijemput mobil mewah. Cari tahu siapa orang itu. Di dalam mobil, aku menghela napas. Damar duduk di depan. Bu, sepertinya keluarga ibu mulai curiga. Aku tersenyum tipis. Aku tahu. Kalau begitu apakah kita tetap menggunakan nama perusahaan? Aku terdiam. Kemudian menjawab. Ya. Sudah waktunya. Damar mengangguk. Baik, Bu. Aku melihat keluar jendela. Selama hampir 4 tahun aku menyembunyikan semuanya. Usaha kecil yang dulu hanya dimulai dari dapur rumah kini sudah berkembang menjadi perusahaan catering dan distribusi makanan. Aku bukan lagi sekadar menerima pesanan. Aku memiliki beberapa karyawan, beberapa kendaraan operasional, dan klien dari berbagai kota. Namun aku tidak pernah menceritakan semua itu kepada Bima. Bukan karena aku ingin berbohong. Aku hanya ingin tahu, apakah keluarganya akan menghargai diriku tanpa melihat apa yang kumiliki. Dan malam takbiran kemarin sudah memberikan jawabannya. Saat sampai di kantor, beberapa karyawan langsung menyambutku. Selamat pagi, Bu Sari. Aku tersenyum. Pagi. Semua sudah siap? Sudah, Bu. Damar menyerahkan map. Klien akan datang sekitar 1 jam lagi. Aku mengangguk. Pastikan ruang pertemuan sudah siap. Namun belum sempat aku duduk, ponselku berdering. Bima. Aku mengangkat. Halo, Mas. Ras, kamu di mana? Di kantor. Kantor. Iya. Bima terdiam. Ras, tadi Rini bilang kamu dijemput mobil mahal. Aku memejamkan mata. Mas, aku sedang bekerja. Aku cuma bertanya. Ada yang ingin Mas bicarakan? Bima terdiam beberapa saat. Kemudian berkata, kenapa kamu tidak pernah cerita kalau kamu punya kantor sebesar itu? Aku tidak menjawab. Karena dari nada suaranya, aku tahu, Bima mulai curiga. Dan sebelum percakapan itu berakhir, dia mengatakan sesuatu yang membuatku terdiam. Ras. Iya? Rini menemukan sesuatu tentang perusahaanmu. Tanganku langsung berhenti bergerak. Apa? Bima menjawab pelan. Dia menemukan nama pemilik perusahaan itu. Aku menahan napas. Siapa? Bima terdiam. Lalu berkata, namamu, Sari. Aku menutup mata. Rahasiaku akhirnya mulai terbongkar. Dan yang lebih menakutkan, Rini ternyata sudah mengetahui lebih banyak daripada yang kukira. Mereka akhirnya tahu siapa pemilik usaha itu. Aku masih terdiam setelah mendengar ucapan Bima. Rini menemukan nama pemilik perusahaan itu. Namamu, Sari. Aku menarik napas panjang. Jadi akhirnya rahasia yang selama ini kujaga mulai terbongkar. Mas? Iya? Rini melihat apa sebenarnya? Bima tidak langsung menjawab. Dia menemukan profil perusahaanmu.
Aku memejamkan mata. Terus? Dia bilang perusahaan itu besar. Aku tersenyum getir. Baru sekarang Mas tahu? Ras, kenapa kamu tidak pernah cerita? Aku terdiam beberapa saat. Karena aku ingin tahu apakah keluargamu bisa menghargai aku tanpa melihat apa yang aku punya. Bima tidak menjawab. Aku melanjutkan. Dan malam takbiran kemarin sudah menjawab pertanyaanku. Ras. Aku tidak marah karena cuma diberi sarung tangan. Aku terluka karena aku diperlakukan seperti orang yang tidak penting. Bima menghela napas. Aku minta maaf. Mas belum perlu minta maaf. Kenapa? Karena Mas belum tahu apa yang akan dilakukan keluargamu setelah mengetahui semuanya. Sore itu aku pulang lebih lambat. Begitu masuk rumah, suasananya terasa aneh. Bu Lastri duduk di ruang tamu bersama Rini. Keduanya langsung menatapku. Aku meletakkan tas. Kenapa? Rini berdiri. Mbak Sari? Iya? Benarkah perusahaan itu milik Mbak? Aku tidak menjawab. Rini semakin mendesak. Jawab, Mbak. Bu Lastri ikut berkata. Sari, Ibu juga ingin tahu. Aku menarik kursi dan duduk. Iya. Ruangan langsung sunyi. Rini menatapku tidak percaya. Jadi selama ini? Iya. Perusahaan itu benar-benar punya kamu? Aku mengangguk. Bu Lastri langsung berdiri. Kenapa kamu tidak pernah bilang? Aku menatapnya. Untuk apa? Kamu kan keluarga. Aku tersenyum kecil. Benarkah, Bu? Bu Lastri terdiam. Aku melanjutkan. Kalau saya dianggap keluarga, kenapa malam takbiran kemarin saya dipermalukan karena hanya mendapatkan sarung tangan? Rini langsung menyela. Itu cuma hadiah. Benar. Aku mengangguk. Hadiah bukan masalah. Tapi cara kalian memperlakukanku adalah masalah. Rini terlihat tidak nyaman. Aku tidak bermaksud. Kamu tertawa? Rini terdiam. Kamu membandingkan aku dengan dirimu. Aku? Dan kamu bilang aku hanya pantas mendapatkan sarung tangan karena pekerjaanku di dapur. Rini menunduk. Tiba-tiba Bu Lastri bertanya. Kalau perusahaanmu sebesar itu, kenapa selama ini kamu masih tinggal di sini? Aku menatapnya. Karena saya menganggap rumah ini keluarga. Dan karena saya mencintai Bima. Bima yang baru masuk dari pintu langsung berhenti. Ia mendengar kalimat terakhirku. Aku menatapnya. Namun Bu Lastri justru berkata, kalau begitu, kenapa kamu menyembunyikan uang sebanyak itu dari keluarga? Aku mengernyit. Uang saya bukan kewajiban keluarga. Bu Lastri langsung tersinggung. Ibu tidak meminta. Aku menatapnya. Belum. Kalimat itu membuat ruangan kembali sunyi. Rini menatapku tajam. Mbak berubah setelah kami tahu kamu kaya. Aku tersenyum pahit. Bukan aku yang berubah. Cara kalian melihatku yang berubah. Malamnya, aku masuk kamar. Aku membuka laci dan melihat sarung tangan yang diberikan Bu Lastri. Aku mengambilnya. Benda sederhana itu masih bersih. Aku menggenggamnya sambil mengingat semua ucapan mereka. Tiba-tiba Bima masuk. Ras. Aku menoleh. Ada apa? Ia duduk di sampingku. Aku ingin bicara. Silakan. Bima menarik napas. Ibu ingin meminjam uang. Aku langsung terdiam. Aku bahkan belum sempat menjawab ketika Bima melanjutkan. Rini juga punya kebutuhan. Aku menatapnya. Berapa? Bima menyebut jumlah yang cukup besar. Aku tertawa kecil. Cepat sekali. Maksudmu? Baru tahu aku punya perusahaan, langsung minta uang. Bima menunduk. Aku tahu ini tidak mudah. Mas? Iya? Kalau aku tidak punya perusahaan, apakah Mas tetap akan meminta uang sebanyak itu? Bima terdiam. Aku menunggu jawabannya. Lama, tidak ada jawaban. Aku akhirnya mengangguk. Sudah kuduga. Bima mencoba memegang tanganku. Aku hanya ingin membantu keluarga. Aku menarik tanganku perlahan. Mas boleh membantu keluargamu. Tapi jangan menggunakan hasil kerja kerasku seolah-olah itu milik kalian. Bima menunduk. Aku minta maaf. Aku menghela napas. Aku tidak akan memberikan uang. Bima terlihat kecewa. Namun sebelum dia keluar, ponselku berdering. Damar. Aku mengangkatnya. Ya, Damar. Suara Damar terdengar serius.
Bu Sari, ada masalah. Apa? Dokumen perusahaan yang biasanya disimpan di kantor. Iya? Barusan ada seseorang yang mencoba mengambilnya. Aku langsung berdiri. Siapa? Damar menjawab. CCTV menunjukkan orang itu datang bersama seseorang yang sangat saya kenal. Siapa? Damar terdiam sejenak, lalu berkata, Pak Bima. Aku menatap suamiku. Bima yang masih berdiri di dekat pintu langsung pucat. Aku menggenggam sarung tangan di tangan. Ternyata, mereka bukan hanya menginginkan uangku. Mereka mulai mengincar perusahaan yang kubangun dari nol. Suamiku ternyata mengincar perusahaanku. Aku menatap Bima. Wajahnya langsung berubah setelah mendengar ucapan Damar melalui telepon. Pak Bima? Aku mematikan sambungan telepon. Mas, kenapa nama Mas ada di CCTV kantor? Bima menggeleng. Aku tidak masuk ke kantor kamu. Aku menatapnya. Damar melihat sendiri. Mungkin dia salah orang. Dia mengenal Mas. Bima terdiam. Aku berdiri. Mas, aku tidak ingin menuduh tanpa bukti. Bagus. Tapi aku juga tidak akan menutup mata. Bima menatapku. Aku memang datang ke kantor. Dadaku langsung sesak. Untuk apa? Aku hanya ingin melihat. Melihat apa? Perusahaanmu. Aku tertawa getir. Kenapa harus diam-diam? Bima menunduk. Aku penasaran. Mas bisa bertanya kepadaku. Aku takut kamu marah. Aku menggeleng. Yang membuatku marah bukan rasa penasaran Mas. Lalu? Karena Mas datang bersama orang lain dan mencoba masuk ke ruangan yang menyimpan dokumen penting. Bima langsung menatapku. Aku tidak mengambil apapun. Belum. Aku berjalan melewatinya. Aku ingin percaya Mas. Tapi sekarang Mas harus membuktikannya. Keesokan paginya aku datang ke kantor lebih awal. Damar sudah menungguku. Bu, kami sudah memeriksa rekamannya. Siapa orang yang bersama Bima? Damar menyerahkan beberapa foto hasil CCTV. Aku melihatnya. Pria itu tidak kukenal, tapi wajahnya terasa familiar. Bu Sari, saya menemukan satu hal lagi. Apa? Orang ini kemarin juga datang 2 kali sebelumnya. Untuk apa? Dia selalu menanyakan dokumen kepemilikan perusahaan. Aku mengerutkan dahi. Dia mengaku siapa? Katanya perwakilan investor. Aku langsung curiga. Jangan berikan dokumen apapun kepada siapapun. Baik, Bu. Aku kemudian meminta Damar menghubungi pengacara perusahaan. Semua akses dokumen harus diperiksa. Bukan karena aku ingin mencurigai semua orang. Tapi aku tidak mau kerja keras bertahun-tahun hilang hanya karena aku terlalu percaya. Siang harinya, Bima datang ke kantor. Kali ini ia datang sendirian. Ros. Ada apa? Aku mau minta maaf. Aku menatapnya. Untuk apa? Aku seharusnya cerita sebelum datang ke sini. Siapa pria yang bersamamu? Bima terdiam. Namanya Surya. Siapa dia? Kenalan lama. Kenalan dari mana? Bima menghela napas. Dari urusan utang keluarga. Aku langsung terdiam. Utang siapa? Ibu. Berapa? Bima tidak menjawab. Aku mulai merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Mas, jawab. Cukup besar. Aku menatapnya. Dan Mas pikir perusahaan saya bisa digunakan untuk menyelesaikannya? Bima menggeleng. Aku tidak pernah berpikir seperti itu. Tapi orang yang Mas bawa ke kantor saya mencari dokumen perusahaan. Aku tahu. Aku terkejut. Mas tahu? Bima menunduk. Iya. Lalu kenapa Mas tetap membawanya? Aku ingin tahu apakah dia benar-benar bisa membantu. Aku menggeleng. Dengan mempertaruhkan perusahaan saya? Bima tidak mampu menjawab. Malamnya, aku pulang lebih dulu. Bu Lastri sedang menunggu di ruang tamu. Begitu aku masuk, beliau langsung berkata, Sari, Ibu mau bicara. Aku duduk. Ada apa, Bu? Ibu dengar perusahaanmu sedang punya masalah. Aku mengerutkan dahi. Dari siapa? Bima. Aku menghela napas. Perusahaan saya tidak bermasalah. Bu Lastri terlihat kecewa. Kalau begitu kenapa kamu tidak membantu keluarga? Aku menatapnya.
Masalah keluarga dan perusahaan saya berbeda. Bima anak ibu. Saya tahu. Kalau kamu punya uang sebanyak itu, kenapa tidak membantu? Aku menahan emosi. Karena saya sudah terlalu sering membantu tanpa pernah dihargai. Bu Lastri langsung meninggikan suara. Kamu sekarang sudah sombong. Aku berdiri. Saya tidak sombong. Kalian hanya baru melihat saya berbeda setelah tahu apa yang saya punya. Bu Lastri terdiam. Aku melanjutkan. Malam takbiran kemarin saya hanya mendapat sarung tangan. Saya tidak marah. Tapi sekarang ketika kalian tahu saya punya perusahaan, tiba-tiba saya dianggap mampu menyelesaikan semua masalah. Bu Lastri menangis. Ibu hanya ingin keluarga tetap bersama. Aku menggeleng. Keluarga tidak dibangun dengan mengambil hak orang lain. Malam semakin larut. Aku masuk kamar. Saat membuka laptop, aku melihat ada satu email masuk. Pengirimnya tidak dikenal. Subjeknya membuatku langsung tegang. Bukti tentang suamimu. Aku membuka email tersebut. Hanya ada satu foto. Foto Bima sedang duduk bersama pria bernama Surya. Di atas meja terdapat beberapa dokumen. Aku memperbesar gambar itu. Salah satu dokumen terlihat jelas. Itu adalah salinan akta perusahaan milikku. Aku menahan napas. Berarti Bima memang tidak sekadar penasaran. Dia sudah memberikan dokumen perusahaan kepada orang lain. Namun sebelum aku sempat membaca lebih lanjut, masuk pesan kedua. Kalau ingin tahu siapa yang sebenarnya berada di balik rencana ini, periksa rekening suamimu. Aku langsung mengambil ponsel. Tanganku gemetar. Selama ini aku tidak pernah memeriksa rekening Bima. Dan ketika aku membuka riwayat transaksi yang pernah dia kirimkan kepadaku beberapa waktu lalu, aku menemukan beberapa transfer dengan jumlah sangat besar. Penerimanya hanya tertulis satu nama. Surya. Aku membeku. Ternyata uang itu bukan baru ditransfer setelah aku memiliki perusahaan. Transaksi itu sudah berlangsung sejak berbulan-bulan sebelum malam takbiran. Dan tanggal transaksi pertama membuatku semakin terkejut. Tanggal itu adalah tepat 1 minggu setelah Bima meminta aku menandatangani sebuah surat yang katanya hanya untuk keperluan keluarga. Aku langsung berdiri. Surat itu masih kusimpan. Aku membuka laci. Dan ketika membaca ulang isi surat tersebut, wajahku langsung pucat. Ternyata aku pernah menandatangani sesuatu yang bisa memberikan orang lain akses terhadap perusahaanku. Surat yang kutandatangani ternyata bukan surat biasa. Aku masih memegang surat itu ketika Bima masuk ke kamar. Begitu melihat wajahku, langkahnya langsung berhenti. Kamu kenapa, Ras? Aku mengangkat surat tersebut. Mas ingat ini? Bima menatapnya. Beberapa detik kemudian wajahnya berubah. Iya. Mas bilang waktu itu ini surat untuk urusan keluarga. Iya. Aku menahan air mata. Tapi kenapa di dalamnya ada kuasa untuk mengakses dokumen perusahaan? Bima terdiam. Jawab aku. Aku tidak tahu kalau isinya sampai seperti itu. Aku tertawa getir. Mas yang memberikan surat ini kepadaku. Aku cuma diminta Surya. Aku langsung menatapnya. Jadi benar? Bima tidak menjawab. Aku semakin yakin. Mas meminta aku tanda tangan karena Surya menyuruh. Iya. Kenapa? Karena waktu itu aku sedang terdesak. Dan Mas tidak pernah memberitahuku? Bima menundukkan kepala. Aku takut kamu menolak. Air mataku jatuh. Jadi Mas sengaja membuatku percaya bahwa surat itu tidak penting. Aku minta maaf. Aku menggenggam surat itu erat. Mas tahu apa akibatnya? Bima menggeleng. Aku menunjukkan bagian yang diberi tanda. Dengan surat ini, pihak tertentu bisa meminta akses terhadap dokumen perusahaan atas nama kebutuhan administrasi. Bima langsung pucat. Aku tidak tahu. Justru itu masalahnya. Mas tidak tahu apa yang Mas tanda tangani, tapi Mas meminta aku ikut menandatangani. Bima diam. Keesokan paginya aku menemui Damar. Aku menyerahkan surat tersebut. Mas Damar, tolong periksa. Damar membacanya dengan serius. Beberapa saat kemudian ia mengangkat wajah. Bu. Apa? Ini bukan surat biasa. Aku tahu. Kalau dokumen ini dipakai oleh orang yang tidak bertanggung jawab, mereka bisa mencoba mengakses beberapa informasi penting perusahaan. Aku menarik napas. Bisa mengambil alih perusahaan? Tidak secara langsung. Aku sedikit lega.
Tapi bisa menjadi jalan untuk membuat transaksi atau perubahan administrasi tertentu. Aku mengangguk. Berarti kita harus bergerak cepat. Damar mengangguk. Saya akan menghubungi pengacara. Siang harinya, aku mendapat telepon dari seseorang yang tidak kukenal. Halo? Bu Sari? Iya? Saya ingin mengingatkan sesuatu. Siapa? Jangan terlalu percaya kepada orang-orang di sekitar ibu. Aku mengerutkan dahi. Maksudnya? Periksa semua dokumen yang pernah ibu tanda tangani. Aku terdiam. Siapa Anda? Telepon terputus. Aku menatap layar. Tidak lama kemudian masuk sebuah foto. Foto itu memperlihatkan Bima dan Surya sedang berada di sebuah restoran. Di atas meja ada dokumen. Namun yang membuatku terkejut bukan dokumennya, melainkan seseorang yang duduk di sebelah mereka. Bu Lastri. Aku langsung berdiri. Jadi ibu mertua juga terlibat? Sore itu aku pulang lebih cepat. Bu Lastri sedang berada di dapur. Aku berdiri di belakangnya. Ibu. Beliau menoleh. Iya? Ibu kenal Surya? Tangannya langsung berhenti. Surya siapa? Aku menunjukkan foto di ponsel. Wajah Bu Lastri langsung pucat. Aku menatapnya. Ibu masih mau bilang tidak kenal? Bu Lastri duduk. Ibu bisa menjelaskan. Silakan. Ibu hanya ingin membantu Bima. Dengan bertemu Surya? Iya. Untuk apa? Bu Lastri menangis. Untuk menyelesaikan utang. Aku menghela napas. Utang siapa? Utang keluarga. Berapa? Bu Lastri tidak menjawab. Aku semakin marah. Bu, saya sudah terlalu lama diam. Kalau memang ada masalah, kenapa tidak bicara terus terang? Bu Lastri menutup wajah. Karena jumlahnya sangat besar. Aku terdiam. Seberapa besar? Bu Lastri akhirnya menyebut angka. Aku langsung membeku. Jumlahnya jauh lebih besar daripada yang pernah Bima ceritakan kepadaku. Dari mana utang itu? Bu Lastri menangis. Bima yang meminjam. Aku menatapnya. Untuk apa? Untuk menyelamatkan usaha keluarga. Aku menggeleng. Usaha apa? Bu Lastri tidak menjawab. Aku langsung merasa ada sesuatu yang janggal. Karena setahuku keluarga Bima tidak pernah memiliki usaha besar. Lalu untuk apa mereka meminjam uang sebanyak itu? Malamnya aku kembali membuka dokumen perusahaan. Ada satu catatan transaksi lama yang selama ini tidak pernah kuperhatikan. Ternyata beberapa tahun lalu ada sebuah perusahaan lain yang memiliki nama hampir sama dengan perusahaan milikku. Aku menghubungi Damar. Mas, tolong periksa perusahaan ini. Beberapa menit kemudian Damar menelepon kembali. Bu, apa? Perusahaan itu ternyata pernah bekerja sama dengan Surya. Aku terdiam. Dan ada satu nama pemegang saham di sana. Siapa? Damar menarik napas. Bima. Aku memejamkan mata. Jadi selama ini Bima bukan hanya terlilit utang. Dia pernah memiliki hubungan bisnis dengan Surya. Dan kemungkinan besar, perusahaan itu sekarang sedang berusaha menggunakan perusahaanku untuk menutup masalah mereka. Aku menatap surat yang pernah kutandatangani. Tiba-tiba ponselku berdering. Damar menelepon lagi. Bu Sari, ada kabar buruk. Apa? Besok pagi akan ada rapat luar biasa yang mengatasnamakan perusahaan ibu. Aku langsung berdiri. Siapa yang mengadakan? Damar menjawab pelan. Surya. Aku menggenggam ponsel. Tapi dia tidak punya hak. Benar, Bu. Lalu bagaimana dia bisa mengadakan rapat? Damar terdiam. Kemudian berkata, karena ada seseorang yang mengajukan dokumen kuasa atas nama ibu. Aku menatap surat yang ada di tanganku. Surat yang dulu diberikan Bima. Surat yang kukira tidak penting. Ternyata surat itu adalah kunci. Dan yang lebih menyakitkan, orang yang menyerahkan surat itu kepada pihak Surya ternyata adalah suamiku sendiri. Aku menutup mata. Kali ini aku tidak menangis. Aku justru mulai marah. Karena aku sadar, kalau aku tetap diam, bukan hanya uang yang akan hilang. Seluruh usaha yang kubangun bertahun-tahun bisa direbut sedikit demi sedikit. Aku memilih melawan, bukan lagi mengalah. Malam itu aku duduk sendirian di kamar. Surat yang pernah kuberikan tanda tangan tergeletak di atas meja. Selama ini aku selalu berpikir bahwa menjadi istri berarti harus bisa mengalah.
Aku mengalah ketika Bima memilih ibunya. Aku mengalah ketika Rini mengejekku. Aku mengalah ketika Bu Lastri membandingkanku dengan anak perempuannya. Bahkan malam takbiran pun aku masih mencoba tersenyum ketika mereka memberiku sepasang sarung tangan dan menjadikannya bahan lelucon. Tapi kali ini berbeda. Yang mereka incar bukan perasaanku. Mereka mengincar sesuatu yang kubangun dengan tanganku sendiri. Aku mengambil ponsel dan menelepon Damar. Mas, batalkan semua akses dokumen perusahaan yang menggunakan surat kuasa itu. Baik, Bu. Dan besok saya mau hadir di rapat itu. Damar terdiam. Bu yakin? Saya tidak akan bersembunyi lagi. Baik. Aku menutup telepon. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa tidak ingin menangis. Aku ingin menghadapi mereka. Pagi harinya aku datang ke kantor lebih awal. Pengacara perusahaan sudah menunggu. Aku menyerahkan semua dokumen. Apakah mereka bisa menggunakan surat ini untuk mengambil alih perusahaan? Pengacara membaca dengan teliti. Tidak secara langsung. Aku menghela napas lega. Tapi, surat ini bisa dipakai untuk mengajukan tindakan administratif tertentu. Kalau tidak segera dibatalkan, mereka bisa membuat masalah besar. Aku mengangguk. Kalau begitu kita batalkan hari ini. Baik. Aku menandatangani beberapa dokumen. Setelah semuanya selesai, aku bertanya, Pak, kalau orang yang memberikan surat ini adalah suami saya sendiri. Pengacara menatapku. Hubungan keluarga tidak mengubah hak hukum. Aku mengangguk. Berarti saya tetap harus melindungi perusahaan. Betul. Aku menarik napas panjang. Hari itu aku tidak lagi berpikir sebagai seorang menantu. Aku harus berpikir sebagai pemilik usaha. Siang harinya, aku datang ke tempat rapat. Surya sudah ada di sana. Bima juga duduk di sebelahnya. Bu Lastri dan Rini ikut datang. Begitu melihatku, wajah mereka berubah. Surya berdiri. Bu Sari. Aku tersenyum tipis. Pak Surya. Saya kira Anda tidak akan datang. Saya justru penasaran siapa yang berani mengadakan rapat perusahaan saya tanpa izin saya. Ruangan langsung sunyi. Surya berusaha tersenyum. Kami hanya ingin menyelesaikan masalah. Masalah siapa? Masalah keuangan. Aku menatap Bima. Masalah suami saya? Bima menunduk. Aku kembali melihat Surya. Kalau begitu selesaikan dengan uang kalian sendiri. Surya menghela napas. Bu Sari, Anda tidak memahami situasinya. Aku sangat memahami. Aku meletakkan map di atas meja. Ini pembatalan surat kuasa. Wajah Surya langsung berubah. Tidak mungkin. Aku menjawab tenang. Sudah sah. Ia mengambil dokumen tersebut. Tangannya mulai gemetar. Siapa yang membantu Anda? Aku sendiri. Surya menatapku. Kamu pikir bisa melawan saya? Aku tersenyum. Ini bukan soal melawan. Ini soal mempertahankan hak saya. Bima akhirnya berdiri. Ras. Aku menatapnya. Apa? Aku minta maaf. Aku menggeleng. Jangan minta maaf di sini. Kenapa? Karena saya ingin Mas menjawab satu pertanyaan. Bima menatapku. Apakah Mas memang sengaja memberikan surat itu kepada Surya? Ruangan sunyi. Bu Lastri menatap anaknya. Rini juga terdiam. Bima menundukkan kepala. Iya. Air mataku hampir jatuh. Ternyata benar. Aku tidak tahu mereka akan melakukan sejauh ini. Tapi Mas tetap menyerahkan dokumen itu. Iya. Aku menarik napas. Mas tahu apa yang paling menyakitkan? Bima menatapku. Bukan karena Mas membantu keluargamu. Bukan juga karena Mas punya utang. Yang paling menyakitkan adalah Mas membuat keputusan tentang hidupku tanpa pernah bertanya kepadaku. Bima menangis. Aku salah. Aku mengangguk. Sekarang saya tahu. Tiba-tiba Surya tertawa kecil. Kalian terlalu sibuk bertengkar. Aku menatapnya. Kenapa? Karena kalian belum tahu sesuatu. Ia mengeluarkan sebuah map. Ada satu dokumen yang belum Anda lihat. Aku mengerutkan dahi. Apa? Surya meletakkan dokumen di meja. Dokumen itu menunjukkan bahwa sebagian modal awal perusahaan Anda berasal dari dana yang dipinjam keluarga Bima. Aku membeku. Apa? Bima langsung menatap Surya. Jangan. Aku menoleh kepada suamiku.
Mas tahu? Bima terdiam. Surya tersenyum. Kalau dokumen ini benar, keluarga Bima bisa menuntut sebagian kepemilikan perusahaan. Aku mengambil dokumen itu. Membacanya dengan teliti. Ada angka, ada tanggal, ada tanda tangan. Namun tiba-tiba aku melihat sesuatu yang membuatku mengerutkan dahi. Tanggal transaksi itu terjadi sebelum aku menikah dengan Bima. Dan nama rekening pengirimnya bukan milik Bima. Bukan juga Bulastri. Aku menatap Damar yang berdiri di belakang. Mas Damar? Iya, Bu. Periksa rekening ini. Damar mengambil foto dokumen. Beberapa detik kemudian wajahnya berubah. Bu. Apa? Rekening ini bukan milik keluarga Bima. Lalu milik siapa? Damar menatapku. Rekening perusahaan milik Surya. Aku langsung menatap Surya. Senyumnya perlahan menghilang. Jadi dokumen itu mungkin bukan bukti bahwa keluarga Bima memiliki hak atas perusahaanku. Justru mungkin bukti bahwa Surya sendiri yang memasukkan uang ke perusahaan keluarganya melalui nama yang berbeda. Aku menggenggam dokumen itu. Pak Surya. Iya? Sepertinya ada yang tidak beres. Surya berdiri. Kita bicarakan di lain waktu. Aku tersenyum. Tidak. Justru sekarang. Karena untuk pertama kalinya, aku melihat orang yang selama ini mengendalikan keluargaku mulai panik. Dokumen itu membalikkan semuanya. Ruangan rapat mendadak terasa sangat sunyi. Aku masih memegang dokumen yang diberikan Surya. Awalnya dia terlihat begitu yakin. Seolah-olah dengan satu lembar kertas itu, aku akan ketakutan dan menyerahkan semuanya. Tapi setelah Damar memeriksa nomor rekeningnya, justru wajah Surya yang berubah. Aku menatapnya. Pak Surya, kalau memang dana itu milik keluarga Bima, kenapa rekening pengirimnya atas nama perusahaan Bapak? Surya tidak menjawab. Bima langsung menatapnya. Pak, sebenarnya apa yang terjadi? Surya membalas. Kamu diam saja, Bima. Aku langsung menyela. Tidak. Justru sekarang suami saya harus tahu. Aku menatap Bima. Mas, selama ini kamu bilang keluargamu meminjam uang untuk menyelamatkan usaha. Bima mengangguk pelan. Tapi ternyata uang itu berasal dari perusahaan Surya. Bima mulai kebingungan. Aku tidak tahu. Surya langsung membentak. Karena kamu tidak perlu tahu. Aku terdiam. Kalimat itu justru semakin membuatku yakin. Ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Aku menyerahkan dokumen kepada pengacara. Pak, tolong periksa seluruh transaksi ini. Pengacara mengangguk. Ia membuka laptop dan mulai mencocokkan data. Beberapa menit kemudian, wajahnya terlihat serius. Bu Sari? Apa? Transaksi ini memang bukan pinjaman biasa. Aku menahan napas. Lalu, dana tersebut masuk melalui beberapa rekening perusahaan sebelum akhirnya digunakan untuk kebutuhan keluarga Bima. Aku menatap Surya. Jadi selama ini uang itu diputar. Surya berdiri. Saya tidak punya kewajiban menjelaskan urusan perusahaan saya. Aku tersenyum. Benar. Tapi kalau perusahaan Bapak menggunakan nama keluarga saya untuk mengambil alih usaha saya, Bapak wajib menjelaskan. Surya terdiam. Tiba-tiba Rini menangis. Mbak. Aku menoleh. Apa? Aku tidak tahu semuanya. Aku tahu. Aku cuma percaya sama ibu dan Mas Bima. Aku menghela napas. Rini, kamu mungkin tidak tahu semuanya. Tapi kamu tahu kamu sering merendahkanku. Rini menangis. Aku minta maaf. Aku tidak langsung menjawab. Karena permintaan maafnya datang ketika keadaan mulai berbalik. Bukan ketika aku masih dianggap menantu tidak berguna. Bu Lastri berdiri. Ia menatap Surya. Pak, sebenarnya apa yang sudah terjadi? Surya tidak menjawab. Bu Lastri mulai panik. Bapak bilang semua ini untuk menyelamatkan keluarga kami. Surya menatapnya tajam. Dan saya sudah melakukannya. Tapi kenapa sekarang Ningsih yang menjadi sasaran? Surya diam. Aku langsung menoleh. Ibu? Bu Lastri menatapku. Ibu benar-benar tidak tahu? Air mata mengalir di wajahnya. Ibu pikir kamu hanya akan diminta membantu sedikit. Bukan mengambil perusahaan. Aku menggeleng. Jadi ibu tahu tentang rencana ini? Bu Lastri menundukkan kepala. Ibu tahu sebagian. Aku menarik napas. Hati kecilku kembali terasa sakit.
Ternyata orang yang selama ini paling sering mengatakan aku tidak menghargai keluarga, justru diam-diam ikut dalam rencana yang membahayakanku. Aku berdiri. Semua orang di ruangan ini harus mendengar satu hal. Tidak ada yang bicara. Aku tidak pernah keberatan membantu keluarga. Kalau kalian datang kepadaku dan meminta bantuan dengan jujur, mungkin aku akan membantu. Tapi kalian memilih berbohong. Kalian menggunakan suamiku. Kalian menggunakan tanda tanganku. Dan kalian mencoba mengambil sesuatu yang kubangun selama bertahun-tahun. Aku menatap Bima. Termasuk Mas. Bima menunduk. Aku tahu. Aku menatap Bu Lastri. Ibu pernah bilang saya cuma menantu. Bu Lastri menangis. Ibu salah. Aku mengangguk. Mungkin. Tapi saya tidak akan membalas kesalahan ibu dengan kesalahan. Aku hanya ingin semua orang bertanggung jawab. Pengacara tiba-tiba menunjuk satu bagian dokumen. Bu Sari, tunggu. Aku menoleh. Ada yang aneh. Apa? Ia memperbesar satu tanda tangan. Ini tanda tangan ibu? Aku memperhatikan. Bukan. Bentuknya memang mirip. Tapi aku tahu pasti itu bukan tanda tanganku. Aku menggeleng. Bukan. Pengacara menatap Surya. Berarti ada dugaan dokumen ini dipalsukan. Surya langsung berdiri. Itu tuduhan. Pengacara tetap tenang. Kita bisa memeriksanya secara resmi. Aku menatap dokumen tersebut. Ternyata selama ini mereka tidak hanya menggunakan surat yang pernah kutandatangani. Mereka juga membuat dokumen lain menggunakan tanda tangan palsu. Aku menatap Bima. Mas tahu soal ini? Bima menggeleng cepat. Tidak. Aku menatap Surya. Siapa yang membuat dokumen ini? Surya diam. Aku mendekat. Pak Surya. Kalau Bapak tidak menjawab, saya akan menyerahkan semuanya kepada pihak berwenang. Surya akhirnya berkata, bukan saya. Lalu siapa? Ia terdiam cukup lama. Kemudian menatap seseorang di belakangku. Aku mengikuti arah pandangannya. Dan tubuhku langsung kaku. Orang yang ditatap Surya bukan Bima. Bukan Bu Lastri. Bukan Rini. Melainkan Damar. Aku perlahan menoleh kepada orang kepercayaanku sendiri. Damar. Wajah Damar pucat. Bu Sari. Aku mundur satu langkah. Jangan bilang. Damar menundukkan kepala. Dan sebelum dia sempat menjelaskan, ponselku berdering. Nomor tidak dikenal. Aku mengangkatnya. Suara seorang pria terdengar pelan. Kalau kamu masih percaya kepada Damar, kamu akan kehilangan perusahaanmu. Telepon terputus. Aku menatap Damar. Sekarang aku tidak tahu lagi siapa yang harus dipercaya. Karena orang yang selama ini paling kuandalkan, mungkin justru menyimpan rahasia terbesar. Orang yang kupercaya ternyata menyembunyikan sesuatu. Aku menatap Damar. Ruangan itu terasa semakin sunyi. Damar? Iya, Bu. Bapak tahu soal dokumen ini? Damar menggeleng cepat. Tidak, Bu. Saya tidak pernah membuat dokumen itu. Aku menatapnya lama. Selama bertahun-tahun Damar adalah orang yang paling kupercaya dalam menjalankan usaha. Dia tahu semua urusan perusahaan. Dia tahu dokumen mana yang penting. Dia juga tahu bagaimana cara mengakses arsip perusahaan. Kalau ada seseorang yang ingin memalsukan dokumen, Damar memang termasuk orang yang paling mungkin mengetahui caranya. Tapi aku tidak ingin menuduhnya hanya berdasarkan satu telepon misterius. Mas Damar, kataku pelan, saya ingin Bapak jujur kepada saya. Saya jujur, Bu. Apakah Bapak pernah memberikan dokumen perusahaan kepada Surya? Damar terdiam. Aku langsung merasa tidak tenang. Jawab. Pernah. Semua orang langsung menoleh kepadanya. Aku menahan napas. Untuk apa? Damar menunduk. Karena saya pikir dia bagian dari investor yang akan membantu perusahaan. Aku menggeleng. Siapa yang menyuruh? Damar tidak menjawab. Mas Damar. Akhirnya ia berkata, Pak Bima. Aku langsung menatap suamiku. Mas. Bima terlihat terkejut. Aku hanya meminta Damar memberikan dokumen lama. Untuk apa? Aku ingin menunjukkan kondisi perusahaan kepada Surya. Aku menahan air mata. Mas masih melakukan itu tanpa memberitahuku. Bima menunduk. Aku salah. Aku menggeleng. Bukan sekali, Mas. Kali ini sudah terlalu banyak.
Namun Damar tiba-tiba mengeluarkan ponselnya. Bu Sari, saya memang memberikan dokumen. Tapi saya tidak pernah memberikan dokumen kepemilikan. Lalu dokumen apa? Dokumen transaksi lama. Ia membuka beberapa foto. Ini semua yang saya kirim. Aku memeriksanya. Ternyata memang hanya laporan transaksi biasa. Aku menatap Damar. Lalu tanda tangan palsu ini? Saya tidak tahu. Aku menghela napas. Berarti seseorang menggunakan dokumen yang diberikan Damar untuk membuat dokumen palsu. Tapi siapa? Tiba-tiba Surya berdiri. Saya rasa pertemuan ini sudah selesai. Aku langsung menjawab. Belum. Ia menatapku. Apalagi? Aku ingin tahu kenapa perusahaan Bapak menggunakan nama keluarga suamiku. Surya tersenyum tipis. Kamu terlalu banyak bertanya. Aku berhak bertanya. Surya menatapku beberapa detik. Kemudian berkata, kalau kamu benar-benar ingin tahu, tanyakan kepada suamimu. Aku menoleh kepada Bima. Mas tahu? Bima menggeleng. Surya tertawa kecil. Dia tahu lebih banyak daripada yang dia katakan. Aku langsung menatap Bima. Mas. Bima memejamkan mata. Ada satu hal yang belum aku ceritakan. Aku merasa dadaku semakin berat. Apa? Beberapa bulan lalu, aku memang pernah menandatangani perjanjian dengan Surya. Perjanjian apa? Pinjaman. Jaminannya? Bima terdiam. Aku mulai takut dengan jawabannya. Jaminannya apa? Bima akhirnya berkata, sebagian keuntungan dari perusahaanmu. Aku merasa seperti kehilangan tenaga. Mas, aku tidak pernah berniat mengambil perusahaanmu. Tapi Mas menjadikan hasil kerja kerasku sebagai jaminan. Iya. Air mataku jatuh. Tanpa izinku. Bima menunduk. Iya. Aku memejamkan mata. Selama ini aku selalu berharap Bima hanya laki-laki yang lemah. Ternyata dia sudah membuat keputusan besar tanpa melibatkanku. Aku berdiri. Mas, aku mau bertanya satu hal. Bima menatapku. Apakah Mas mencintaiku? Iya. Kalau begitu kenapa Mas terus melakukan hal yang bisa menghancurkanku? Bima menangis. Aku pikir aku bisa menyelesaikan semuanya sendiri. Mas tidak menyelesaikan apapun. Mas hanya memindahkan masalah dari satu tempat ke tempat lain. Bima tidak menjawab. Aku mengambil semua dokumen dari meja. Mulai sekarang, jangan pernah menandatangani apapun atas nama perusahaan saya. Aku mengerti. Dan jangan pernah membawa dokumen perusahaan kepada siapapun tanpa izinku. Bima mengangguk. Saat semua orang mulai meninggalkan ruangan, Damar mendekat. Bu Sari. Apa? Saya harus mengatakan sesuatu. Aku menatapnya. Bicara. Sebenarnya saya tahu siapa yang membuat dokumen palsu itu. Aku langsung terdiam. Siapa? Damar melihat sekeliling. Kemudian berbisik. Orang itu bekerja di kantor lama perusahaan. Namanya? Damar hendak menjawab. Namun tiba-tiba seseorang memukul pintu ruang rapat dari luar. Semua orang terkejut. Seorang pria masuk tergesa-gesa. Bu Sari? Ada apa? Arsip lama perusahaan hilang. Aku langsung berdiri. Arsip apa? Arsip yang berisi dokumen asli kepemilikan perusahaan. Aku merasa seluruh tubuhku dingin. Siapa yang mengambil? Pria itu menunjukkan rekaman CCTV. Aku melihat seseorang berjalan keluar membawa kotak arsip. Aku memperbesar gambar. Wajahnya terlihat samar. Namun pakaian dan bentuk tubuhnya sangat kukenal. Aku menatap Bima. Lalu Damar. Dan kemudian Bu Lastri. Tidak ada satupun dari mereka yang bergerak. Aku kembali melihat layar. Orang itu berhenti di depan kamera. Lalu menoleh. Wajahnya terlihat jelas. Aku langsung menutup mulut. Karena orang yang mengambil arsip itu adalah seseorang yang selama ini setiap hari tinggal serumah denganku. Dan sebelum aku sempat mengatakan namanya, ponselku menerima pesan. Sekarang kamu tahu siapa yang sebenarnya mengkhianatimu. Aku menatap layar. Kemudian perlahan menoleh ke arah pintu. Bima sudah tidak ada di sana. Bima menghilang, dan aku menemukan bukti yang lebih mengerikan. Aku berdiri terpaku di depan layar CCTV. Orang yang membawa kotak arsip itu memang memiliki bentuk tubuh yang sangat mirip Bima. Dan sekarang Bima tidak ada di ruangan. Aku langsung mengambil ponsel. Mas Damar,
Cari tahu Bima pergi kemana. Damar mengangguk. Saya coba hubungi. Namun telepon Bima tidak aktif. Aku mulai gelisah. Bu Lastri mendekat. Ningsih. Ibu tahu sesuatu? Bu Lastri menggeleng. Tidak. Kalau begitu kenapa wajah ibu seperti ketakutan? Bu Lastri menangis. Ibu tidak tahu Bima pergi kemana. Aku menatapnya. Bu, saya sudah terlalu sering mendengar kalimat itu. Aku kemudian meminta Damar memeriksa rekaman CCTV lain. Beberapa menit kemudian, dia menemukan sesuatu. Bu, apa? Bima memang keluar dari gedung. Bersama siapa? Damar memperbesar rekaman. Aku melihat seorang pria berdiri di dekat mobil. Surya. Aku mengepalkan tangan. Jadi Bima pergi bersama Surya. Aku langsung menelepon Bima. Kali ini tersambung. Mas. Tidak ada jawaban. Mas, di mana? Suara Bima terdengar pelan. Aku sedang menyelesaikan masalah. Dengan membawa arsip perusahaan. Bima terdiam. Mas. Aku tidak mengambilnya. Lalu kenapa Mas bersama Surya? Aku harus bertemu dia. Untuk apa? Bima menghela napas. Dia mengancam akan membuat ibu dan Rini berurusan dengan utang yang lebih besar. Aku menutup mata. Jadi Mas pergi untuk menyelamatkan mereka? Iya. Dengan mengorbankan aku lagi? Bima tidak menjawab. Aku menangis. Mas, sampai kapan? Aku cuma ingin semuanya selesai. Tidak akan selesai kalau Mas terus menyembunyikan sesuatu. Bima akhirnya berkata, aku punya satu cara. Cara apa? Aku akan mengembalikan arsip itu. Aku langsung terdiam. Mas sekarang bersama Surya? Iya. Di mana? Bima tidak menjawab. Mas. Sambungan terputus. Aku berdiri sambil menahan tangis. Damar bertanya, Bu, apa yang dikatakan Pak Bima? Aku menjawab, dia bersama Surya. Kita harus mencari mereka. Aku mengangguk. Namun sebelum pergi, aku melihat sebuah amplop terjatuh dari tas Bima yang tertinggal di ruangan. Aku mengambilnya. Ada namaku di bagian depan. Sari. Aku membukanya. Isinya surat pernyataan. Aku membaca perlahan. Ternyata Bima menulis surat itu sebelum pergi. Sari, kalau kamu membaca surat ini, berarti aku gagal menyelesaikan masalahku sendiri. Aku menahan napas. Aku tahu aku sudah terlalu banyak menyakitimu. Air mataku jatuh. Tapi ada satu hal yang tidak pernah kukatakan. Aku membaca kalimat berikutnya. Sejak awal, aku tidak pernah ingin menggunakan perusahaanmu. Aku terdiam. Orang yang memaksaku adalah Surya. Aku mengerutkan dahi. Lalu ada kalimat yang membuatku membeku. Karena Surya memiliki bukti bahwa keluarga kami pernah melakukan sesuatu yang sangat serius kepadanya. Aku menatap Damar. Mas Damar? Apa, Bu? Sepertinya ini bukan hanya tentang utang. Aku kembali membaca. Kalau suatu hari semuanya terbongkar, kamu akan tahu bahwa utang itu bukan milik kami. Aku menahan napas. Itu adalah uang yang Surya gunakan untuk membeli sesuatu dari keluarga kami. Aku membeku. Membeli apa? Aku membaca halaman terakhir. Sesuatu yang seharusnya tidak pernah mereka jual. Surat itu berhenti di sana. Aku menatap Damar. Apa maksudnya? Damar menggeleng. Saya tidak tahu. Kami kembali ke rumah. Aku langsung mencari Bu Lastri. Ibu. Bu Lastri menoleh. Apa? Saya ingin ibu jujur. Bu Lastri terlihat gelisah. Jujur tentang apa? Surya pernah membeli sesuatu dari keluarga ibu? Wajahnya langsung berubah. Aku semakin yakin. Ibu tahu. Bu Lastri menangis. Ningsih? Apa yang dijual? Ibu tidak bisa. Saya harus tahu. Bu Lastri menutup wajah. Ibu minta maaf. Apa? Ibu pernah menjual sesuatu yang sangat berharga. Aku menahan napas. Apa? Bu Lastri menangis semakin keras. Bukan rumah. Bukan tanah. Lalu apa? Ia menatapku. Dokumen. Aku mengerutkan dahi. Dokumen apa? Bu Lastri tidak menjawab. Aku mulai marah. Ibu? Akhirnya ia berkata, dokumen yang membuktikan bahwa Bima sebenarnya bukan anak kandung Pak Warto.
Aku langsung terdiam. Dunia terasa seperti berhenti sejenak. Apa? Bu Lastri menangis. Ibu menyembunyikannya selama puluhan tahun. Aku menatapnya tidak percaya. Kenapa Surya menginginkan dokumen itu? Bu Lastri menggeleng. Ibu tidak tahu. Namun sebelum aku sempat bertanya lagi, ponselku berbunyi. Pesan dari Bima. Ras, jangan percaya ibu. Aku menatap layar. Pesan berikutnya masuk. Surya bukan orang yang mengancam keluarga kami. Aku menahan napas. Lalu pesan terakhir muncul. Orang yang sebenarnya mengendalikan semua ini adalah seseorang yang jauh lebih dekat denganmu. Aku menatap Bu Lastri. Dan untuk pertama kalinya aku bertanya-tanya. Apakah selama ini Bu Lastri memang korban? Atau justru orang yang paling tahu seluruh rahasianya? Ternyata orang terdekatku yang mengendalikan semuanya. Aku masih menatap pesan dari Bima. Orang yang sebenarnya mengendalikan semua ini adalah seseorang yang jauh lebih dekat denganmu. Tanganku gemetar. Aku perlahan mengangkat wajah dan menatap Bu Lastri. Ibu? Bu Lastri langsung menangis. Ibu tidak tahu apa-apa lagi. Tapi Bima bilang jangan percaya ibu. Bu Lastri menutup wajahnya. Ibu memang menyimpan banyak kesalahan. Berarti ibu tahu sesuatu. Ibu tahu sebagian. Aku menarik napas panjang. Siapa orang yang sebenarnya mengendalikan semuanya? Bu Lastri tidak menjawab. Aku menunggu. Akhirnya dia berkata pelan, bukan Surya. Aku terdiam. Lalu siapa? Bu Lastri menatapku dengan mata berkaca-kaca. Orang itu? Belum sempat dia menyelesaikan kalimat, suara kendaraan terdengar dari depan rumah. Aku dan Bu Lastri sama-sama menoleh. Pintu terbuka. Rini masuk dengan wajah panik. Mbak. Ada apa? Mas Bima belum pulang? Aku menggeleng. Belum. Rini langsung menangis. Aku mendapat pesan dari nomor asing. Pesan apa? Rini menunjukkan ponselnya. Aku membaca. Kalau ingin Bima pulang dengan selamat, jangan cari dokumen yang hilang. Aku langsung membeku. Dari siapa? Aku tidak tahu. Aku mengambil ponselnya. Pesan kedua masuk. Dan jangan percaya kepada orang yang paling sering mengatakan dia menyayangimu. Aku menatap Rini. Dia tahu Bima di mana? Rini menggeleng. Aku langsung menghubungi Damar. Mas, cari keberadaan Bima. Baik, Bu. Aku kemudian menatap Bu Lastri. Ibu, sekarang ibu harus bicara. Bu Lastri menangis. Ibu takut. Kalau ibu terus diam, kita semua akan semakin terjebak. Akhirnya Bu Lastri duduk. Ibu memang pernah menyimpan dokumen tentang Bima. Kenapa? Karena dulu ada seseorang yang datang kepada ibu. Siapa? Bu Lastri menelan ludah. Bukan Surya. Namanya siapa? Bu Lastri memejamkan mata. Damar. Aku langsung terdiam. Aku menoleh perlahan ke arah pintu. Damar? Orang yang selama ini menjadi tangan kananku? Orang yang selalu membantuku menjalankan perusahaan? Tidak mungkin. Bu Lastri mengangguk. Damar yang pertama kali mengenalkan ibu kepada Surya. Aku merasa kepala berputar. Kenapa ibu baru bilang sekarang? Karena Damar mengancam ibu. Dengan apa? Dia bilang kalau ibu membuka rahasia itu, Bima akan kehilangan semuanya. Aku langsung teringat telepon misterius yang selama ini kuterima. Berarti, mungkin sejak awal Damar memang terlibat. Tapi kenapa dia membantuku selama ini? Kenapa dia menjaga perusahaan? Kenapa dia selalu terlihat seperti orang yang paling peduli? Ponselku berdering. Damar. Aku mengangkatnya. Mas Damar. Iya, Bu. Mas sudah menemukan Bima? Damar terdiam beberapa detik. Belum. Aku memejamkan mata. Mas, saya ingin bertanya. Apa? Ibu Lastri bilang Mas pernah mengenalkan Surya kepada keluarga Bima. Suasana di seberang telepon mendadak sunyi. Bu. Benar? Damar akhirnya menjawab. Iya. Aku merasa air mataku jatuh. Kenapa Mas? Karena saya ingin melindungi ibu. Aku mengerutkan dahi. Melindungi saya dengan cara menghancurkan perusahaan saya. Tidak seperti itu. Lalu bagaimana? Damar menghela napas. Saya sengaja masuk ke perusahaan ibu bertahun-tahun lalu. Aku membeku. Untuk apa?
untuk memastikan dokumen tertentu tetap aman. Dokumen apa? Dokumen yang berkaitan dengan ayah ibu. Aku menahan napas. Jadi Mas tahu semuanya? Tidak semuanya. Lalu kenapa Mas tidak pernah cerita? Karena kalau ibu tahu terlalu cepat, orang-orang itu akan mengejar ibu. Aku terdiam. Orang-orang itu siapa? Damar tidak menjawab. Mas Damar? Akhirnya ia berkata, orang yang selama ini membiayai keluarga Bima. Aku langsung teringat transaksi besar. Surya? Bukan. Siapa? Damar menjawab pelan. Ayah kandung Bima. Aku membeku. Apa? Pak Warto bukan ayah kandung Bima. Aku tidak bisa berkata-kata. Berarti dokumen yang dijual Bulastri bukan sekadar rahasia keluarga. Ada seseorang yang selama puluhan tahun bersembunyi. Dan orang itu mungkin sekarang sedang berusaha mengambil sesuatu yang menjadi hak Bima. Aku bertanya, di mana Bima sekarang? Damar menjawab, bersama orang itu. Siapa? Damar terdiam cukup lama, lalu berkata, ayah kandung Bima. Aku langsung berdiri. Di mana mereka? Di kantor lama ayah ibu. Aku mengambil tas. Mas Damar, kirim lokasinya. Bu, jangan datang sendiri. Aku menjawab, aku tidak akan sendiri. Aku menatap Bulastri. Untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan yang sebenarnya di wajahnya. Karena sebelum aku pergi, Bulastri berkata dengan suara bergetar. Ningsih, kalau kamu bertemu ayah kandung Bima, jangan pernah katakan bahwa kamu tahu tentang saham perusahaanmu. Aku berhenti. Kenapa? Bulastri menatapku. Karena saham itu? Ia menangis. Sebenarnya adalah alasan kenapa kamu dinikahkan dengan Bima sejak awal. Aku membeku. Ternyata rahasia yang kusimpan selama bertahun-tahun bukan satu-satunya rahasia dalam pernikahanku. Pernikahanku sendiri mungkin sejak awal sudah menjadi bagian dari sebuah rencana. Ternyata pernikahanku bukan sekadar pernikahan. Aku masih berdiri di depan Bulastri. Kalimatnya terus terngiang di kepalaku. Pernikahanmu dengan Bima sejak awal sudah menjadi bagian dari sebuah rencana. Aku merasa seperti baru saja kehilangan pijakan. Bu. Aku menatapnya. Jangan bilang begitu kalau ibu tidak punya bukti. Bulastri menangis. Ibu berharap semua ini tidak pernah terjadi. Kalau begitu ceritakan semuanya. Ia mengusap wajahnya. Bertahun-tahun lalu, sebelum kamu menikah dengan Bima, ayahmu pernah bertemu seseorang. Siapa? Ayah kandung Bima. Aku terdiam. Kenapa ayah mengenalnya? Karena mereka pernah memiliki urusan bisnis. Aku mengerutkan dahi. Lalu apa hubungannya dengan pernikahanku? Bulastri menarik napas panjang. Orang itu tahu tentang perusahaan ayahmu. Aku langsung teringat dokumen-dokumen lama. Dia tahu tentang saham? Iya. Lalu? Dia tahu suatu hari saham itu akan menjadi milikmu. Aku menahan napas. Jadi dia ingin menikahkan aku dengan Bima? Bulastri mengangguk pelan. Tapi bukan karena Bima ingin mengambil hartamu. Aku menatapnya. Lalu apa? Karena ada perjanjian lama antara ayahmu dan ayah kandung Bima. Aku langsung bertanya, perjanjian apa? Bulastri menggeleng. Ibu tidak tahu semuanya. Yang ibu tahu, kalau kamu menikah dengan Bima, sebagian kepemilikan usaha akan tetap berada dalam keluarga yang memiliki hubungan dengan ayah Bima. Aku terdiam. Selama ini aku mengira pernikahanku terjadi karena cinta. Ternyata ada orang-orang yang sudah menghitung sesuatu di belakangnya. Aku langsung pergi ke kantor lama ayah. Damar sudah mengirim lokasi. Sepanjang perjalanan, pikiranku dipenuhi pertanyaan. Apakah Bima menikahiku karena cinta? Atau karena keluarganya tahu tentang saham? Apakah semua perhatian yang pernah diberikan kepadaku hanya bagian dari rencana? Aku tidak tahu. Dan ketidaktahuan itu justru membuat dadaku semakin sakit. Ketika sampai, pintu kantor lama ayah terbuka. Aku masuk perlahan. Bima? Tidak ada jawaban. Aku berjalan menuju ruang kerja ayah. Tiba-tiba terdengar suara dari ruangan belakang. Suara seorang pria. Akhirnya kamu datang. Aku berhenti. Kemudian seseorang keluar. Pria itu sudah berusia lanjut. Wajahnya tegas. Aku belum pernah melihatnya secara langsung. Tapi dari foto lama yang pernah kulihat, aku mengenal wajah itu.
Ayah kandung Bima. Di belakangnya berdiri Bima. Wajah suamiku terlihat sangat lelah. Aku menatapnya. Mas. Bima tidak berani menatapku. Aku kemudian melihat pria di depanku. Bapak yang selama ini mengendalikan semuanya. Ia tersenyum tipis. Tidak semuanya. Cukup banyak. Aku menahan emosi. Kenapa saya dinikahkan dengan Bima? Pria itu menjawab. Karena ayahmu sendiri yang menyetujui. Aku terkejut. Ayah? Iya. Bohong. Ia mengambil sebuah map. Ini bukti. Aku menerima map itu. Di dalamnya ada salinan perjanjian lama. Aku membacanya. Nama ayah tercantum. Nama pria itu juga. Aku semakin bingung. Kenapa ayah melakukan ini? Ia menjawab. Karena ayahmu tahu perusahaan itu sedang diincar orang lain. Dan dia membutuhkan seseorang yang bisa melindungimu. Aku menatap Bima. Jadi Mas? Bima mengangguk. Ayahmu meminta aku menikahimu. Air mataku langsung jatuh. Mas, aku memang mencintaimu. Tapi aku juga tahu tentang perusahaanmu sebelum kita menikah. Aku menutup mata. Ternyata kebenaran yang paling menyakitkan bukan bahwa Bima pernah berbohong. Tetapi bahwa ada bagian dari pernikahan kami yang sejak awal tidak pernah ku ketahui. Aku menatap pria itu. Kalau semua ini untuk melindungi saya, kenapa keluarga saya malah berusaha mengambil perusahaan saya? Ia terdiam. Karena setelah ayahmu meninggal, perjanjian itu jatuh ke tangan orang yang salah. Siapa? Surya. Aku terdiam. Surya menemukan kelemahan keluarga Bima. Dia menawarkan uang. Lalu perlahan mengendalikan mereka. Aku mulai memahami semuanya. Bulastri terlilit masalah. Bima berutang. Rini ikut terseret. Damar mengetahui sebagian rahasia. Dan Surya menggunakan semuanya untuk mendekati perusahaanku. Namun masih ada satu pertanyaan. Kalau begitu kenapa Bima tidak pernah mengatakan semuanya? Bima menatapku. Aku takut. Aku menggeleng. Ketakutan Mas justru membuat semuanya semakin buruk. Bima menangis. Aku tahu. Aku membuka halaman terakhir perjanjian. Ada satu klausul yang membuatku langsung berhenti membaca. Aku menunjukkannya kepada Bima. Mas. Apa? Ini bukan perjanjian biasa. Bima membaca. Wajahnya berubah. Aku menatap ayah kandungnya. Kenapa ada nama saya sebagai pihak utama? Ia tidak menjawab. Aku membaca kalimat itu sekali lagi. Apabila terjadi pengkhianatan terhadap Ningsih, seluruh hak kepemilikan yang terkait perjanjian ini akan berpindah sepenuhnya kepada Ningsih. Aku membeku. Berarti, semua pengkhianatan yang terjadi selama ini justru bisa membuat hakku semakin kuat. Tapi pria itu tiba-tiba berkata, masih ada satu halaman yang belum kamu baca. Aku membalik halaman. Dan isi halaman terakhir membuatku tidak bisa berkata-kata. Karena ternyata, ayahku sudah memperkirakan bahwa suatu hari Bima akan mengkhianatiku. Namun di bawahnya ada satu kalimat yang jauh lebih mengejutkan. Jika pernikahan mereka gagal, Ningsih berhak memilih sendiri siapa yang akan menerima seluruh aset tersebut. Aku menatap Bima. Untuk pertama kalinya, aku sadar. Masa depan pernikahanku sekarang sepenuhnya berada di tanganku. Dan keputusan yang akan kuambil setelah ini, bisa mengubah hidup kami semua. Aku harus memilih antara memaafkan atau pergi. Aku masih memegang perjanjian itu. Tanganku gemetar. Selama ini aku mengira semua yang terjadi dalam pernikahanku hanyalah rangkaian kesalahpahaman. Ternyata jauh lebih rumit. Ada perjanjian lama. Ada saham. Ada utang. Ada Surya. Dan bahkan sebelum aku menikah, ayah ternyata sudah memikirkan kemungkinan terburuk yang bisa terjadi kepadaku. Aku menatap Bima. Mas? Iya? Kalau sejak awal Mas tahu tentang semua ini, kenapa Mas tidak pernah jujur? Bima menundukkan kepala. Aku ingin jujur. Tapi, ayahmu meminta aku menjaga rahasia itu sampai waktunya tepat. Aku tertawa kecil sambil menangis. Dan menurut Mas, waktunya tepat setelah aku dihina, dipermalukan, dan hampir kehilangan perusahaan. Bima menggeleng. Aku salah. Aku mengusap air mata. Mas bukan hanya salah. Mas membuatku mempertanyakan seluruh pernikahan kita. Bima menangis. Aku memang tidak pantas meminta kamu percaya lagi. Aku diam.
Karena untuk pertama kalinya aku melihat suamiku tidak berusaha mencari alasan. Aku menoleh kepada ayah kandung Bima. Bapak. Iya? Kalau ayah saya memang ingin melindungi saya, kenapa Bapak ikut diam? Pria itu menarik napas. Karena saya juga takut. Takut kepada siapa? Surya. Aku terdiam. Surya ternyata mengetahui isi perjanjian lama itu. Dia menggunakan kelemahan keluarga saya. Dia membuat kami saling curiga. Aku mengangguk perlahan. Jadi semua orang menjadi korban. Tidak semuanya. Ia menatapku. Ada orang yang memang memilih mengambil keuntungan. Aku langsung teringat Bulastri, Rini, dan Bima. Namun aku juga tahu, tidak semua kesalahan mereka sama. Tiba-tiba Bima mengeluarkan ponselnya. Aku punya sesuatu. Apa? Ia membuka rekaman. Suara Surya terdengar. Kalau Sari tidak mau menyerahkan sahamnya, gunakan keluarganya. Aku menahan napas. Rekaman berlanjut. Buat Bima terlihat sebagai orang yang paling membutuhkan bantuan. Buat ibunya panik. Buat Rini ikut menekan Sari. Aku menutup mulut. Ternyata semua penghinaan yang selama ini kuterima memang dimanfaatkan oleh Surya. Bukan berarti mereka tidak bersalah. Tetapi ada seseorang yang sengaja memperkeruh semuanya. Bima mematikan rekaman. Aku mendapatkan ini beberapa hari lalu. Kenapa baru sekarang? Karena aku ingin memastikan semuanya benar. Aku menatapnya. Mas akhirnya memilih kebenaran. Bima mengangguk. Iya. Aku menghela napas panjang. Kalau begitu sekarang kita selesaikan. Kami kembali ke rumah. Bulastri dan Rini sedang menunggu. Begitu melihatku bersama Bima, mereka langsung berdiri. Ibu ingin meminta maaf, kata Bulastri. Aku mengangguk. Saya dengarkan. Bulastri menangis. Ibu salah karena terlalu memanjakan Rini. Ibu salah karena sering merendahkan kamu. Ibu juga salah karena menyembunyikan masalah keluarga. Aku menatapnya. Dan sarung tangan itu? Bulastri menunduk. Ibu minta maaf. Aku mengeluarkan sepasang sarung tangan yang masih kusimpan. Aku meletakkannya di meja. Benda ini sebenarnya tidak pernah membuat saya sakit. Bulastri menatapku. Yang menyakitkan adalah cara kalian memberikannya. Rini menangis. Mbak. Aku menatapnya. Aku juga minta maaf. Aku menghela napas. Rini, aku tidak ingin membalas semua ini. Kalau begitu, aku hanya ingin kalian belajar menghargai orang sebelum tahu apa yang dimilikinya. Rini mengangguk sambil menangis. Bima kemudian berdiri. Aku juga punya sesuatu yang harus kukatakan. Bulastri menatapnya. Apa? Aku sudah memutuskan. Bima menatapku. Aku akan melunasi semua kewajiban keluarga yang memang menjadi tanggung jawabku sendiri. Bulastri langsung terkejut. Bima? Bu, selama ini aku selalu menggunakan alasan keluarga untuk meminta bantuan kepada Sari. Aku tidak mau melakukan itu lagi. Aku menatapnya. Mas yakin? Iya. Kalau aku tidak memberikan uang, aku tetap akan menyelesaikannya. Kalau keluarga Mas marah, aku akan menghadapinya. Aku terdiam. Mungkin inilah pertama kalinya Bima benar-benar berdiri di atas kakinya sendiri. Namun aku belum memberikan jawaban tentang pernikahan kami. Aku meminta Bima bertemu denganku malam itu. Kami duduk berdua di teras. Aku sudah memikirkan semuanya. Bima menatapku. Apa keputusanmu? Aku menarik napas. Aku tidak bisa langsung kembali seperti dulu. Aku mengerti. Kepercayaan tidak bisa kembali hanya karena Mas meminta maaf. Aku tahu. Tapi aku juga tidak ingin membuat keputusan hanya karena sedang marah. Bima menunduk. Lalu? Aku menatapnya. Kalau Mas benar-benar ingin mempertahankan pernikahan ini, buktikan dengan tindakan. Bima mengangguk. Aku akan lakukan. Aku tersenyum tipis. Tapi ada satu syarat. Apa? Tidak ada lagi rahasia. Bima mengangguk. Tidak ada lagi keputusan tentang hidupku tanpa persetujuanku. Iya. Dan keluarga kita tidak boleh mencampuri urusan rumah tangga kita. Bima menjawab, aku setuju. Aku menghela napas. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatiku sedikit lebih ringan. Namun sebelum percakapan kami selesai, Damar datang tergesa-gesa. Bu Sari?
Aku berdiri. Ada apa? Damar menyerahkan ponselnya. Surya sudah ditemukan. Aku terdiam. Di mana? Dia sedang mencoba keluar dari kota. Aku mengerutkan dahi. Kenapa? Damar menjawab. Karena polisi sudah menemukan bukti baru. Bukti apa? Damar menatapku. Bukti bahwa Surya bukan orang yang pertama merencanakan semua ini. Aku membeku. Kalau bukan Surya? Damar menggeleng. Masih ada orang lain? Siapa? Damar menatap Bima. Lalu berkata pelan. Orang yang pertama kali meminta Surya mendekati keluarga Bima. Aku menatap suamiku. Bima terlihat sama terkejutnya. Siapa? Tanyaku. Damar membuka sebuah foto. Aku melihat wajah seseorang. Dan jantungku seakan berhenti sesaat. Karena orang dalam foto itu adalah orang yang selama ini paling sering berada di pihakku. Orang yang selalu membelaku ketika keluarga Bima menghina. Orang yang selama ini kukira paling tulus membantuku. Orang yang selama ini membela aku ternyata. Aku menatap foto yang diberikan Damar. Awalnya aku tidak mengerti. Namun semakin lama kulihat wajah di foto itu, semakin tubuhku terasa lemas. Aku mengenalnya. Sangat mengenalnya. Orang itu adalah Pak Warto, ayah Bima. Orang yang selama ini jarang ikut campur dalam urusan keluarga. Orang yang beberapa kali diam-diam membelaku ketika Bu Lastri memarahiku. Orang yang pernah berkata kepadaku, Sari, jangan terlalu memikirkan ucapan orang. Kamu sudah menjadi bagian dari keluarga ini. Ternyata, dialah orang yang pertama kali menghubungi Surya. Aku menatap Bima. Mas. Bima juga terlihat tidak percaya. Ayah? Damar mengangguk. Bukti transaksi dan percakapan ini sudah diperiksa. Aku menahan napas. Kenapa Pak Warto melakukan semua itu? Damar menyerahkan satu dokumen. Karena dulu Pak Warto memiliki utang kepada Surya. Aku membaca dokumen tersebut. Ternyata bertahun-tahun lalu, Pak Warto pernah meminjam uang dalam jumlah besar untuk menyelamatkan usaha keluarganya. Namun usaha itu gagal. Utangnya menumpuk. Surya kemudian menawarkan jalan keluar. Pak Warto diminta membantu mendapatkan akses terhadap aset yang kelak menjadi milikku. Aku menutup mata. Jadi semua ini bermula dari satu keputusan lama. Bima langsung menelepon ayahnya. Ayah di mana? Tidak ada jawaban. Ayah. Telepon akhirnya tersambung. Suara Pak Warto terdengar lemah. Bima? Ayah benar-benar bekerja sama dengan Surya? Hening. Ayah? Akhirnya Pak Warto berkata, iya. Bima terdiam. Aku bisa mendengar suaranya dari kejauhan. Kenapa, Yah? Ayah ingin menyelesaikan utang. Dengan mengorbankan Sari? Awalnya bukan begitu. Aku menatap Bima. Pak Warto melanjutkan, ayah hanya meminta Surya membantu keluarga. Lalu semuanya berubah. Surya mulai memanfaatkan keadaan. Aku mengambil ponsel dari tangan Bima. Pak. Sari? Kenapa Bapak tidak pernah mengatakan kepada saya? Pak Warto terdiam. Saya selalu menganggap Bapak orang yang paling memahami saya. Saya memang salah. Air mata Pak Warto terdengar dari telepon. Saya takut. Takut apa? Takut keluarga ini hancur. Aku menghela napas. Pak, keluarga bukan hancur karena kebenaran. Keluarga hancur ketika orang-orang di dalamnya memilih berbohong. Pak Warto tidak menjawab. Beberapa hari kemudian, seluruh bukti diserahkan kepada pihak yang berwenang. Surya akhirnya tidak bisa lagi menggunakan keluarga Bima untuk menekan perusahaanku. Dokumen palsu diperiksa. Transaksi mencurigakan ditelusuri. Dan perlahan semuanya mulai jelas. Bu Lastri mengakui kesalahannya. Rini juga meminta maaf. Pak Warto bersedia bertanggung jawab atas utang yang memang dibuatnya. Sedangkan Bima, dia memilih menghadapi semua konsekuensi tanpa lagi meminta uang dariku. Aku tidak langsung memaafkan semuanya. Tapi aku juga tidak ingin hidup dengan dendam. Beberapa bulan berlalu. Suatu sore, aku sedang berada di kantor. Damar masuk membawa sebuah kotak. Bu Sari. Apa itu? Titipan dari Bu Lastri. Aku membuka kotak tersebut. Di dalamnya ada sebuah benda. Sepasang sarung tangan dapur baru. Aku tersenyum kecil. Ada secari kertas. Tulisan Bu Lastri. Sari, dulu ibu memberikan sarung tangan ini untuk merendahkanmu.
Sekarang ibu memberikan yang baru karena ibu sadar, pekerjaan yang selama ini ibu anggap rendah justru menjadi awal kesuksesanmu. Aku terdiam. Di bawahnya ada tulisan, "Maafkan ibu." Air mataku jatuh. Aku tidak pernah menyangka benda sederhana itu akan memiliki arti sebesar ini. Malamnya aku pulang. Bima sudah menungguku. Ia tidak membawa hadiah mahal. Tidak membawa emas. Hanya membawa makanan kesukaanku. "Ini untuk kamu." Aku tersenyum. Kenapa? Tidak ada alasan. Cuma ingin memberikan sesuatu. Aku menerimanya. Terima kasih. Bima duduk di sampingku. Aku tahu mungkin aku tidak akan pernah bisa menghapus semua kesalahan. Aku diam. Tapi aku akan memastikan kamu tidak perlu mengalaminya lagi. Aku menatapnya. Mas? Iya? Aku masih ingat malam takbiran itu. Bima tersenyum sedih. Aku juga. Waktu itu aku merasa sarung tangan itu adalah hadiah paling menyakitkan yang pernah kuterima. Bima menunduk. Sekarang, aku melihat sepasang sarung tangan yang ada di meja. Sekarang aku justru menganggapnya sebagai pengingat. Pengingat apa? Bahwa nilai seseorang tidak pernah ditentukan oleh hadiah yang dia terima. Aku menarik napas. Orang bisa memberimu emas dan tetap tidak menghargaimu. Orang juga bisa memberimu sesuatu yang sederhana, tetapi memberikannya dengan ketulusan. Bima mengangguk. Aku akhirnya memilih untuk mempertahankan rumah tanggaku. Bukan karena takut sendirian. Bukan karena kasihan kepada Bima. Dan bukan karena harta. Aku memilih memberikan kesempatan kedua karena aku melihat perubahan dari tindakannya. Bima mulai mandiri. Ia tidak lagi membiarkan keluarganya menentukan keputusan rumah tangga kami. Bulastri juga berubah. Rini mulai belajar menghargai orang lain tanpa membandingkan apa yang dimiliki. Sedangkan aku tidak lagi menyembunyikan diriku karena takut diremehkan. Aku tetap sederhana, tetap memasak, tetap membantu orang lain. Tetapi sekarang aku tahu satu hal. Sederhana bukan berarti rendah. Dan menjadi menantu bukan berarti aku harus kehilangan harga diri. Kalau kalian berada di posisiku, apakah kalian akan memaafkan keluarga yang pernah merendahkan kalian hanya setelah mereka mengetahui keadaan sebenarnya? Atau menurut kalian, penghinaan tetaplah penghinaan meskipun orang itu akhirnya meminta maaf? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Karena mungkin ada di antara kalian yang pernah merasakan hal yang sama. Dan kalau ada satu pelajaran yang bisa kuambil dari semua kejadian ini, jangan pernah menilai seseorang dari hadiah yang diterimanya. Sebab kita tidak pernah tahu berapa besar perjuangan yang dilakukan seseorang sebelum akhirnya mendapatkan apa yang dia miliki. Terima kasih sudah mengikuti kisah Sari sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi channel Air Mata Menantu. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bahwa harga diri tidak bisa dibeli dengan emas, barang mewah, ataupun harta sebanyak apapun. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Hati Merah 2.